Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik terdiri dari saya, Yuyun Dwi Mustika Sari sebagai observer, saya Nani Dwi Indrawati sebagai coach, saya Rida Utami sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Bu Nani, Waalaikumsalam Bu Yuyun. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yuyun dalam keadaan sehat. Bu Yuyun sendiri bagaimana ya? Alhamdulillah saya juga sehat sekali untuk hari ini. Ya, baiklah, hari ini kita akan praktik coach ya Bu. Yang mana sebelum praktik coach itu sebelumnya itu juga harus tahu ini, memahami penilaian dari praktik coach ini ada tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu ada tahapan pra-observasi, yang mana itu nanti saya sebagai observer akan menanyakan tentang dan mendiskusikan tentang kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam praktik ya Bu. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan observasi, jadi saya akan nanti mengamati apa yang akan dilakukan Ibu ya. Dan yang ketiga itu ada pasca observasi, yang mana Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan dalam proses coaching yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching berikutnya. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Siap Bu. Oke. Seperti yang saya paparkan tadi ya Bu, saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar kita itu dapat melihat apakah percakapan coaching ini sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan apakah coaching tersebut itu dapat merespon atau dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan perlu diingat ya Bu, ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pra ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kesempatan coaching kali ini? Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah. Berarti ini ada dua kompetensi ya Bu yang Ibu ingin kembangkan ya. Nah, secara spesifik kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Ya, dari mengajukan pertanyaan berbobot itu kan indikator apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan coaching kali ini? Indikator yang saya ingin capai itu ingin coaching itu nanti menemukan potensinya dalam memecahkan masalah Bu. Baiklah, sekarang Ibu boleh melakukan coaching karena kegiatan pra-coaching kali ini saya tutup ya Bu. Nah, silakan Ibu lanjutkan untuk kegiatan coachingnya. Iya, terima kasih Bu. Ya, baik, sama-sama Ibu. Selamat siang Bu Nani. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Ida. Padahal saya sudah selesai mengajar, saya ada pulang. Kenapa ya Bu ya? Sepertinya Ibu kelas bersemangat ini. Adakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya mengganggu waktu Bu Nani. Iya tidak apa-apa Bu. Silakan Bu, jika ada yang ingin diceritakan. Begini ya Bu, sebenarnya saya ini cuma mau curhat tentang masalah yang saya alami. Apakah Bu Nani kira-kira bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Rida ya. Saya akan membantu semampu saya. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu untuk Bu Rida? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, ada masalah apa ya Bu ya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Bu Rida rasakan saat ini. Mungkin saya bisa membantu Bu. Iya Bu, jadi dalam satu kelas saya ada anak yang tidak mau memperhatikan saat belajar di kelas. Saya dekati dia selalu menghindar. Saya ajari dia saat pembelajaran tidak mau. Saya ajak untuk belajar setelah pulang sekolah tidak mau. Jadi saya bingung Bu harus bagaimana.
Menurut Ibu, mengapa anak itu tidak mau belajar ya Bu ya? Lalu hal apa yang membuat Bu Rida bingung dalam masalah ini? Menurut saya sebenarnya masalah ini saya anggap tidak terlalu serius sih Bu. Tidak serius, tidak bagaimana ini ya? Anakku tidak memperhatikan saya saat pembelajaran dan tidak mau belajar. Mungkin karena dia belum tertarik dengan proses pembelajaran yang saya lakukan saat mengajar. Namun saya yakin Bu, suatu saat nanti pasti dia akan tertarik dan mau belajar. Proses pembelajaran yang bagaimana ini Bu Rida? Apakah Bu Rida tidak bisa mengelola kelas atau kurang menggunakan media sehingga anak kurang tertarik dalam pembelajaran Bu Rida? Pembelajaran yang saya lakukan menurut saya sudah menarik Bu, tetapi anak itu sepertinya tidak respon atau bahkan tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan. Padahal ini sudah semakin dekat untuk penilaian akhir semester Bu. Akibatnya saat ulangan akhir nilainya kurang memuaskan Bu menurut saya. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Rida dengan respon anak tersebut? Saya sejujurnya memang sudah melakukan cara pendekatan kepada anak. Kemudian berusaha melakukan pembelajaran yang menarik. Menurut saya, tetapi masih ada satu anak yang tidak memperhatikan pada saat pelajaran Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu Rida. Jadi selama ini apa yang Bu Rida lakukan di dalam proses pembelajaran mengajar di kelas Bu Rida? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Bu, dalam pembelajaran, dalam saya mengajar, biasanya saya melakukan pendekatan dengan siswa yang saya anggap masih butuh bimbingan, ya Bu ya. Kemudian saya semenarik mungkin melaksanakan pembelajaran dengan cara melakukan diskusi dengan kelompok agar siswa lebih interaktif dengan temannya. Tetapi anak itu tidak respon, hanya diam, didekati juga tidak mau Bu. Oh, lah terus Bu Rida tidak menggunakan gambar atau menayangkan video tentang pembelajaran di kelas agar anak itu lebih tertarik Bu Rida? Ya menurut saya itu sudah menarik Bu, dengan adanya diskusi dengan temannya agar anak bisa bertukar pikiran atau berbagi pengalaman. Sebenarnya sudah bagus ya Bu Rida ya dalam pembelajaran. Lalu bagaimana hasilnya Bu Rida? Mengapa pelajaran mengajar di kelas Bu Rida? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Bu, dalam pembelajaran, dalam saya mengajar, biasanya saya melakukan pendekatan dengan siswa yang saya anggap masih butuh bimbingan, ya Bu ya. Kemudian saya semenarik mungkin melaksanakan pembelajaran dengan cara melakukan diskusi dengan kelompok agar siswa lebih interaktif dengan temannya. Tetapi anak itu tidak respon, hanya diam, didekati juga tidak mau Bu. Oh, lah terus Bu Rida tidak menggunakan gambar atau menayangkan video tentang pembelajaran di kelas agar anak itu lebih tertarik Bu Rida? Ya menurut saya itu sudah menarik Bu, dengan adanya diskusi dengan temannya agar anak bisa bertukar pikiran atau berbagi pengalaman. Sebenarnya sudah Bu Rida dalam pembelajaran. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Rida mengajar menggunakan metode diskusi tersebut? Masih ada tidak siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran? Jadi nanti Bu Rida berikan pembelajaran yang bisa menarik perhatian anak ya Bu Rida ya. Coba pahami karakter dan kesukaan anak. Oh iya ya Bu, betul juga Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini memang masih kurang maksimal dalam pembelajaran. Nah, itulah Bu Rida pentingnya memahami karakter anak dan kesukaan anak sehingga dia bisa tertarik dengan pembelajaran di kelas. Saya pikir mungkin ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bu Rida bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Rida? Terus terang dari kemarin hati saya itu memang kurang nyaman Bu. Saya menjadi resah dan di rumah pikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan-pekerjaan lain jadi agak terbengkelai Bu. Lalu apa yang membuat Bu Rida merasa bingung selama ini? Ya sebetulnya saya masih bingung sih Bu, karena sebentar lagi penilaian akhir semester. Tetapi anak ini masih belum bisa memperhatikan pembelajarannya akibat tidak paham apa yang saya ajarkan. Takutnya akan berkelanjutan pada kelas berikutnya Bu.
jika saya dapat menyimpulkan ini ya Bu Ida ya, Bu Ida ini merasa bingung adalah saat ada siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran langsung ya Bu Ida ya, karena Bu Ida kurang maksimal dalam pembelajaran dan belum menggunakan media yang menarik menurut siswa, menurut saya Bu. Iya ya Bu, kira-kira apakah saya bisa mengalihkan perhatian siswa tersebut sehingga siswa belajar dengan baik dan memahami apa yang saya ajarkan? Kalau menurut saya dengan masalah yang Bu Ida tadi ini bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri lagi ya Bu Ida ya dalam pembelajaran berikutnya. Ibu bisa memilih metode, media, strategi pembelajaran yang mungkin menarik agar siswa lebih semangat lagi Bu Ida dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan ya Bu. Ya. Dari apa yang sudah Bu Ida sampaikan, apa rencana Bu Ida dalam pembelajaran ke depannya? Saya akan melakukan pendekatan dengan siswa tersebut dan mengidentifikasi apa yang menyebabkan dia tidak mau memperhatikan saat pembelajaran dan apa yang menyebabkan dia jika saya mendekati menghindar. Apakah dia malu dengan teman-temannya ataukah ada faktor lain? Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu Ida? Saya juga akan memperbaiki pelajaran saya Bu di kelas dengan memilih metode, strategi, dan media pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran saya ini lebih menyenangkan dan bisa mengaktifkan siswa serta siswa lebih bisa memahami materi. Kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Ida selanjutnya nanti? Nah setelah ini saya tentunya akan lebih memperhatikan gaya belajar Bu dari masing-masing siswa sehingga media pembelajaran yang saya gunakan sesuai minat mereka sehingga siswa tertarik dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta dengan mudah memahami materi dan selalu mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Mungkin nanti saya akan menerapkan pembelajaran HSE Bu dan pembelajaran diferensial. Dan ini saya nanti akan memperhatikan gaya belajar siswa masing-masing Bu sehingga media pembelajaran yang saya gunakan sesuai minat mereka masing-masing sehingga siswa tertarik dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta dengan mudah memahami materi dan selalu mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Mungkin nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE Bu dalam pembelajarannya seperti yang telah kita pelajari kemarin ya Bu saat di pendidikan guru penggerak. Luar biasa ya Bu Ida ya. Menurut saya langkah yang Bu Ida ambil itu sudah tepat sekali Bu Ida. Saya setuju dengan ide yang Bu Ida sampaikan. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa sangat lega sekali Bu. Jujur ya Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Saya itu takut kalau yang saya lakukan itu akan membuat siswa tersebut menjadi minder. Tetapi setelah saya mengeluarkan keluh kesah saya kepada Bu Nani, alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lega sekali Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Saya itu takut Bu, kalau yang saya lakukan itu akan membuat anak-anak itu menjadi minder. Tetapi setelah saya mengeluarkan keluh kesah saya kepada Bu Nani dan Bu Nani mau mencarikan solusi untuk saya merasa lega sekali Bu. Alhamdulillah ya Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Ida rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ida lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk menjalankan hal ini dalam proses belajar mengajar, saya akan mengidentifikasi gaya belajar siswa masing-masing dan memilih metode, kemudian model, dan media pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan minat masing-masing Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Ida untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain. Jadi kami bisa saling bertukar pengalaman tentang mengatasi siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Kemudian dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran. Wah, ide yang sangat bagus sekali itu Bu Ida. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu.
dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, karena dalam bekerja tentu butuh kenyamanan dan ketenangan juga. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Nani ya untuk waktunya sehingga mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih baik Bu dan lega sekali. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa-siswi kita ya Bu. Iya, amin. Sama-sama Bu Ida. Terima kasih ya Bu Nani sudah mau mendengarkan curhatan saya. Ya, sama-sama. Semoga semua akan terlaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki ya Bu Ida ya. Amin Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Nani ya. Sama-sama. Nanti kita ngobrolnya lain waktu lagi ya Bu ya. Pasti Bu, nanti kalau saya punya masalah lagi, saya akan curhat lagi sama Bu Nani. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Baiklah Bu Nani, tadi Bu Nani sudah melaksanakan kegiatan coaching ya bersama Bu Ida. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Nani? Silakan. Ya. Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu dimulai dengan menanyakan tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menggali permasalahan dan menemukan solusi-solusi dalam permasalahan tersebut. Baiklah, menurut saya ya Bu, jadi sebagai observer pada saat Bu Nani melaksanakan coaching bersama dengan Bu Rida sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta dan Ibu juga sudah menggali permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Rida itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Kegiatan coaching tadi itu juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Pertanyaan yang terakhir ini sebelum penutupan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin memahami lagi tentang proses kita sehingga saya dapat melaksanakan proses coaching itu lebih baik lagi. Oke, kemudian ada tidak kekurangan dari waktu melakukan coaching tersebut? Dan kekurangan saya itu kurang menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi Bu tentang apa permasalahan coaching itu. Baiklah, terima kasih ya Bu Nani. Semoga kedepannya ini bisa dilakukan kegiatan coaching yang lebih baik. Kemudian apa ini dicapai bisa tercapai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Amin. Dan saya tutup acara hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bu atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu Yun. Ya, baiklah saya sudahi. Terima kasih. Pamit dulu ya Bu. Ya. Wassalamualaikum. Halo. Oke.